wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah taala kembali mempertemukan kita dalam majlis ilmu setelah kita menunaikan kewajiban salat maghrib di masjid kita tercinta, Masjid Al-Manar, yang mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan keberkahan bagi kita semua dan para jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Ma'asyiral hadirin, kita lanjutkan bagian yang terakhir pada kisah-kisah akhir daripada perang Uhud, yang dimana para ulama sedikit terjadi perbedaan pendapat antara yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW meraih kemenangan atau kekalahan. Tetapi barangkali pendapat yang ketiga yang lebih tepat, bahwasanya Rasulullah SAW dan para sahabat ini mendapatkan atau meraih hasil seri. Oleh karenanya, ma'asyiral hadirin, jika kita membaca peristiwa-peristiwa yang terjadi pada perang Uhud, dahsyatnya luar biasa. Bagaimana perang Uhud ini terjadi di dalamnya peristiwa-peristiwa yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Nanti akan kita pelajari di akhir pertemuan pada hari ini, bagaimana efek daripada ketidakpatuhan kaum muslimin pada saat itu kepada Rasulullah SAW selaku komandan tertinggi ataupun panglima perang tertinggi. Ini menyebabkan kerugian yang sangat besar, dan ini efek bagaimana ketidakpatuhan kita pada agama itu akan berefek besar, bukan hanya kepada diri kita. Salah satu contohnya diantaranya adalah perintah al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Perintah amar ma'ruf nahi munkar. Perkara ini tidak ada dalam rukun Islam dan juga tidak ada dalam rukun iman. Ya. Tetapi ketika kita tidak mengindahkan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kepada yang baik dan melarang pada yang munkar, melarang daripada yang munkar, efeknya tersebut tidak akan hanya dialami oleh pendosa tersebut. Kalau ada orang hari ini memiliki sebuah rumah atau sebidang tempat yang ia gunakan untuk bermaksiat, dan kemudian terjadinya pembiaran oleh orang-orang yang semestinya mencegah perkara tersebut, atau ketika dicegah tetapi yang bersangkutan tidak menerima, nah, sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya apa salahnya, yang saya lakukan ini adalah dosa saya pribadi, uang yang saya gunakan uang saya pribadi, tempat yang saya pakai adalah tempat saya pribadi. Lantas apa urusan Anda menasihati saya? Lantas urusan Anda apa mencegah saya? Rumah-rumah saya. Kenapa Anda melarang saya untuk melakukan perzinahan di rumah saya ini? Kenapa Anda melarang saya untuk melakukan sebuah pesta maksiat? Ini adalah perkara amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita tidak mengindahkan, posisi kita ada dua kemungkinan. Ada yang mengingatkan tetapi tidak didengar peringatan tersebut, atau ada yang diberikan peringatan tetapi tidak mengindahkan peringatan itu. Dan perumpamaan ini Rasulullah SAW pernah
berikan gambaran di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, ketika beliau bersabda, "Matsalul qa'imina bihududillah wal waqi'u fiha." Permisalan orang yang menegakkan syariat Allah dan orang yang nyebur pada larangan-larangan Allah. Ya, dia tidak bermaksiat, dan yang kedua ada orang yang bermaksiat. Itu perumpamaannya seperti mereka yang sedang menaiki sebuah kapal besar. Saya yakin di antara kita di sini ada yang pernah menaiki kapal besar. Kita kalau dari Jakarta ke Lampung nyebrang, kalau sekarang udah ada kapal feri. Kalau yang pergi ke Sulawesi menggunakan kapal laut, itu kapal lautnya besar. Itu digambarkan oleh Rasulullah, orang yang beramar ma'ruf itu adalah ibarat orang yang tinggal di atas dan ada penumpang yang tinggal di bawah. Itu istilahnya apa tuh kalau yang tinggal di bawah? Dek ya? Dek itu yang di bawah? Dek itu atas. Kalau yang bawah apa? Hah? Kelas kamar. Oh, kalau yang dek justru mewah. Yang dek itu di atas berarti, yang tidak sejajar dengan air laut ya, berarti di atas. Permisalan pokoknya al-muhim, ada yang tinggal di atas, ada yang tinggal di bawah. Kata Rasulullah SAW, faqalul ladzina makathu fil asfal. Maka berkatalah orang-orang yang tinggalnya di bawah kapal nih. Ini kapal yang bagian bawah tinggal. Di kabin. Oh, namanya kabin. Atas dek. Oke, ini berarti anak kapal nih. Betul Pak? Pernah tugas di kapal? Ini kabin, ini dek. Orang yang di kabin ini, kata Rasulullah SAW, kalau mereka ingin mengambil air dari laut, ini perumpamaan Rasulullah ya, ini kemudian mereka harus naik ke atas, dan kemudian mereka baru mengambil air laut. Lama kelamaan ada seorang di antara mereka yang mengatakan begini, "Bang, daripada kita kalau mau ngambil air harus naik ke atas baru kemudian kita ngambil air, itu udah bikin dua hal, mengganggu warga yang di atas, itu yang pertama. Yang kedua, otomatis itu air nanti akan berantakan. Begini aja deh, kita cari solusi supaya kita kalau ngambil air tidak mengganggu mereka yang tinggal di atas. Kita bolongin aja nih kapal, kita buka sesuai kebutuhan kita. Kalau kita butuh air, kita buka, tapi kalau selesai kita tutup. Likaila nu'zi man fawqana." Ini kata orang yang punya pikiran menurutnya cerdas. Kita ambil aja air sesuai kebutuhan, kita bolongin kapal, kita dikit aja bolongannya sesuai dengan keinginan. Entar kalau udah selesai kita tutup. Entar kalau butuh kita buka lagi, daripada kita ganggu ke atas. Artinya apa? Daripada masyarakat terjangkit penyakit kelamin yang menular, kita bikin aja lokalisasi PSK, kita bikin aturan di situ, ada tarifnya. Termasuk diantaranya kalau istilahnya apa tuh, syarat dan ketentuan berlaku. Kalau ada yang mau zina kurang dari umur 20 tahun dilarang. Dan itu para PSK yang akan bertugas di situ, kita akan periksa kesehatan rutin dan kita pastikan PSK ini adalah orang-orang yang sehat, yang siap guna. Wow, bahasanya siap guna. Ini kan inisiatif Pak. Pernah nggak timbul di Indonesia begini? Lokalisasi pernah ada nggak? Ada. Ijtihad katanya begitu, supaya tidak menyebar maksiat itu kemana-mana. Atau istilah lain, Dek, Bang, kalau mabuk jangan di jalanan, mabuk di clubbing aja. Nih kita siapin tempatnya, kawasan wisata, kawasan hiburan. Yang mau mabuk silakan. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Contohnya apa? Cukup umur. Yang kedua, sehat jasmani rohani. Kok ada syarat-syarat begitu? Betul nggak tuh? Mabok dipersilahkan. Dulu ada Alexis, betul nggak? Sekarang udah mulai tumbuh lagi pelan-pelan, banyak. Sayangnya atau bedanya tidak diviralkan. Kejadian yang kemarin Pak,
Kejadian yang kemarin terjadi nih belum lama. Ada seorang pemuda yang tertidur di tengah jalan dengan mobilnya, diakibatkan karena apa? Ada yang tahu beritanya? Pagi ini tertidur di kemarin karena nggak kuat, pulang habis mabok nggak kuat. Oh udah, mobilnya parkir tengah jalan, tidur aja sampai subuh di jalan Ki Haji Abdullah Syafi'i. Berarti daerah mana? Tebet tuh. Masya Allah Pak, ini satu Pak, belum yang lain Pak. Hari ini Indonesia itu dihadapkan dengan jutaan persoalan yang disebabkan karena tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Hari ini angka-angka yang mengerikan. Banyak para suami jam 10 malam, jam 11 malam keluar dari rumahnya dengan istri yang duduk di belakangnya untuk mencari pelanggan yang akan dilayani oleh para istrinya. Masih belum tahu juga. Ustaz kok tahu? Ustaz pelanggan? Bukan. Saya punya jamaah yang saya tugaskan coba cari penyakit masyarakat apa di Indonesia. Lingkungan kita dulu dah jauh-jauh, RT, RW. Kita tanya dulu, jatah Ustadz 2 nih, jangan 1. Oh, enggak apa-apa, bercanda itu enggak mau taruh dulu. Enggak jangan, Ustadznya entar kagak langsing-langsing. Ya. Beneran ditaruh 2. Untung bawa dua-duanya, coba kalau bawa 1 baik lagi deh. Saya mungkin kalau ada yang nyimpen nomor saya, beberapa hari yang lalu saya masang status. Saya berikan peringatan, semua orang warga saya yang baca status saya berikan peringatan. Yang pemilik kos, pemilik kontrakan, pemilik OYO, apa itu namanya itu, Red Doors di lingkungan RW 1 tempat saya tinggal, ente rapihin sekarang. Bulan depan saya satronin atau tuh, saya bawa pasukan. Sekarang udah mulai timbul Pak. Ini saya nggak bicara di Selipi Pak, Selipi urusan di Bang Dona, saya nggak punya urusan. Ini urusannya di mana nih? Urusan di Cipete. Mulai terjangkit penyakit masyarakat. Dan yang ajaibnya itu kadang pemilik kos ketika diingatkan bilangnya apa? Urusan Ustadz apa? Ini kos-kosan saya, aset-aset saya, urusan Ustadz apa? Saya bilang Pak, kalau Bapak berbicara seperti ini, Bapak bukan non muslim, saya masih tolerir Pak. Tetapi yang bicara ini adalah seorang muslim, saya tidak bisa mentolerir. Bapak ini muslim, saya bilang. Tapi Bapak bisa bicara begini kepada saya. Jangankan saya berbicara, kalau RW bicara sama Bapak, Bapak bilang begini, saya cukup prihatin dengan seorang muslim seperti Bapak. Ini kos-kosan, kalau Bapak tidak bisa hadirkan kepada saya fotokopi, jangan buku nikah dah, isbat nikah aja dah. Isbat nikah dah. Kan kita bisa bedain tuh. Kalau buku nikah sama isbat nikah. Kalau isbat nikah kan berarti dia nikah siri atau apa kan begitu. Sekarang kan dilegalkan nikah siri secara tidak langsung gitu. Ini saya bukan ngajarin nih, bukan ngajarin saya. Tapi kalau tempat ini dijadikan perzinahan, efeknya itu bukan hanya kepada bapak, bukan hanya kepada pelaku zina, tetapi kepada kami para tetangga ini akan berefek. Duit yang bapak dapatkan juga nggak berkah, tempat yang digunakan untuk berzina juga mendapatkan laknat dari Allah. Warga sekitar juga sama. Dan ini frame besarnya adalah ma'asyiral hadirin, diakibatkan karena tidak tunduknya kita pada perintah agama dan tidak tunduk pada perintah Allah dan Rasulnya SAW. Pada perang Uhud ada satu peristiwa yang dimana disitulah terbaliknya, berpindah posisi. Yang semula kaum muslimin sudah hampir mencapai kemenangan, berbalik. Ibaratnya udah menang 2-1 lawan Bahrain. Ini siapa tuh namanya wasit Alkaf? Teman antum ya, teman SD. Bukannya orang Tanah Abang. Teman main galon. 2-1. Kok jadi malah 2-1 sih bahasnya? Oh, semalam 2-0. Oh, 2-1. Iya, 2-1. Ya lebih berat semalam. Kalau kemarin kita kalah uang, kalau kemarin kalah utang. Sama pemilik utang mau dikata apa? Kan kagak segen juga kita. Kita kalau kondangan ketemu sama yang utang kita aja kita nunduk, gimana main bola? Aduh, nggak enak juga nih sama yang punya uang gitu kan. Udah hampir menang nih kaum muslimin. Kata Rasulullah apa wasiatnya? Kita ulang sedikit nih peristiwa yang kemarin. Kata Rasulullah, pesan Rasulullah kepada para pemanah, kalaupun kalian melihat kami menang, kalian jangan turun. Kalaupun kalian melihat kami kalah, jangan turun. Artinya sama. Menang kalah jangan bergerak. Tuh,
Udah jelas pesan Rasulullah, nggak abu-abu. Dan Rasulullah itu memerintahkan di perang Uhud itu secara gamblang, kalian in ra'aitumuna nunsaru, kalau kalian melihat kami menang, maka jangan turun. Fala tanzilu. Wa in ra'aitumuna nuhzamu fala tanzilu. Kalimatnya sama. Kalau kalian melihat kami menang, jangan kalian turun. Kalau kalian melihat kami kalah, jangan turun. Artinya apa? Rasulullah sebenarnya paham dalam perang itu yang dihadapi seorang laki-laki yang bernama Khalid ibnul Walid, yang waktu itu masih berada di pihak kaum musyrikin. Walid cerdas, Khalid bin Walid cerdas. Meskipun dalam riwayatnya Khalid ibnul Walid secara tidak sengaja bisa memutarbalikkan kondisi, ya, setelah mereka lari tunggang langgang, Pak. Kan kemarin kita bahas tuh pertemuan 2 minggu lalu. Ini pasukan kaum musyrikin sudah lari tunggang langgang, bahkan ujung tombaknya kaum muslimin udah berada di ujung mengejar kaum musyrikin, sementara buntutnya sudah ada di barisan terdepannya kaum muslimin. Artinya sudah bergeser jauh. Tetapi ketika mereka melihat ada harta rampasan perang yang tergeletak di medan perang Uhud, mereka yang para pemanah jumlahnya sekitar 30, dalam riwayat 50 mengatakan, waduh, enak nih. Nah ini nih. Artinya apa? Jangan sampai salah mengerti pemahaman Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah memerintahkan jangan turun, tetapi ada inisiatif dari para sahabat yang ternyata inisiatifnya ini tidak sesuai. Turunlah mereka. Disinilah ketika Khalid ibnul Walid lari bersama pasukan kaum musyrikin melihat ke atas gunung Jabal Ainain itu, yang kemudian mereka melihat ternyata ditinggalkan oleh pasukan kaum muslimin. Disitulah Khalid bin Walid kemudian mengatakan, kita kembali, berputar. Berbedalah, kondisinya berubah. Yang semula kaum muslimin saat itu berada di atas angin, bahasanya begitu, udah 2-1, tendangan siapa itu? Struwich, gol kedua ya. Udah hampir menang. Perpanjangan waktu 90 tambah 6 sama dengan 100. Itu gimana ceritanya matematika tuh? 90 tambah 6 berapa ya mestinya? 96. Ini menurut Al-Kaf jadi 90 tambah 6 ya cepet dah. Ini kita masih gondok juga nih. Ustadz udah 2 minggu udah kalah masih diinget-inget aja. Ya habis gimana Pak? Kita pelototin tuh TV kalah juga. Akhirnya apa? Selesai sudah. Posisi kaum muslimin yang seharusnya menang waktu itu akhirnya berubah menjadi nestapa. Khalid ibnul Walid dengan segenap kekuatannya, pasukan pemanah, pasukan tombak, jangankan pemanah, tombak naik ke atas. Dilempari semua. Tombaknya, panahnya, bahkan dalam perang Uhud ini, Rasulullah mengalami satu peristiwa yang tidak pernah beliau alami sebelum dan sesudahnya. Enggak pernah Rasulullah. Makanya dikatakan di sini dalam sebuah penjelasannya Al-Imam Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan ahraj. Di sini dikatakan, saya sudah lewat ini. Ahraj sa'atin fi hayatir Rasul. Waktu-waktu terburuk yang pernah dialami oleh Rasulullah di perang Uhud. Bagaimana tidak ketika tombak itu masuk ke rahangnya Rasulullah SAW. Dahsyat Pak. Sementara para sahabat itu sudah mengelilingi Rasulullah, menutup badan Rasulullah dengan badannya sambil mengatakan nahri duna nahrika ya Rasulullah. Dan di perang Uhud ini Abu Sufyan dengan bangganya sambil mengatakan, dan ini kita bahas pada pekan yang lalu, U'lu Hubal. U'lu Hubal ini kalau bahasa kita Allahu Akbar. Allah maha besar. Kalau dia punya Tuhan namanya Hubal. Hubal ini Tuhan yang mereka yakini sering membantu mereka dalam peperangan. Makanya U'lu Hubal. Para sahabat di antaranya Umar bin Khattab ingin membalas dengan perkataan Allahu Akbar, kata Rasulullah, jangan kalian bahas. Jangan kalian, terbalik. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat terluka,
Abu Sufyan berteriak, "Afikum Muhammad, apakah Muhammad masih hidup?" Ditanya lagi, "Afikum Ibnu Abi Quhafah, apakah Abu Bakar masih hidup?" "Afikum Ibnu Al-Khattab, apakah Ibnu..." Itu sambil teriak, Pak, di perang Uhud sambil teriak. Muhammad masih hidup nggak? Abu Bakar masih hidup nggak? Umar masih hidup nggak? Umar ini udah nggak sabar, pengen balas. "Woi, gua masih hidup, Pak." Saya begitu. Kata Rasulullah, "La taruddu, jangan dibalas, jangan dijawab." Supaya Abu Sufyan merasa bangga. Tetapi ketika dia mengatakan "U'lu Hubal, Allahu Akbar," bahasa begitu. Kalau bahasa Islamnya, wah, kita sudah berhasil membunuh Muhammad dan Abu Bakar serta Umar. Di saat ini Rasulullah tidak mampu menahan dan mengatakan, "Ruddu, balaslah," dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Azzu wa Ajal. Katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Hebat. Barulah setelah itu kemudian pasukan kaum musyrikin setelah melihat kaum muslimin sudah terpecah belah, banyak yang mati, dan diakui oleh para ulama jumlah 70 pasukan syuhada itu yang diisi mayoritasnya adalah para penghafal Al-Quran, itu merupakan jumlah korban mati syahid terbesar di dalam sejarah perang Rasulullah SAW. Akhirnya yang membuat perang itu dikatakan seri, nah ini nih garis bawahnya nih, yang menyebabkan perang ini dikatakan seri oleh para ulama adalah ketika para ulama mengatakan kaum musyrikin itu tidak mendapatkan apa-apa di perang Uhud karena sebagian mereka sudah lari. Hanya pasukan peleton yang dimiliki Khalid bin Walid itulah yang naik ke atas. Artinya apa? Sebagaimana kaum muslimin mampu mengusir orang-orang musyrikin, orang musyrikin pun mampu membunuh banyak orang muslim. Tetapi mereka orang musyrik tidak mampu merebut ghanimah, harta perang yang mereka ambil dari kaum muslimin. Disinilah peristiwa Uhud dikatakan peristiwa yang seri. Nah, malam ini kita akan membahas selesai Rasulullah SAW kan perang itu kan hari Sabtu malam Ahad, ya. As-samin min syahri Syawal. Dan kemudian Rasulullah SAW sepulang dari Uhud, ini belum pulang. Jadi masih berada di Uhud. Ada rencana untuk kembali ke Madinah. Rasulullah SAW selesai daripada perang Uhud pada hari Ahad. Rasulullah SAW di hari yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 tahun ketiga bulan Hijriah, Rasulullah SAW belum bergerak dari Uhud. Kebayang nggak Pak nih? Habis perang Uhud memakamkan syuhada yang jumlahnya lebih daripada 70 orang, dan 70 diantaranya itu dikatakan para penghafal Al-Quran, dan terdapat di dalamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini termasuk syuhada yang lukanya paling dahsyat. Kenapa? Karena dadanya dibelah oleh Wahsy, seorang budak yang dibayar oleh Hindun, majikannya. Saat sebelum pemakaman itu disaksikan oleh putranya yang bernama, kalau nggak salah, Az-Zubair, bukan Az-Zubair bin Awam, bukan. Ya. Kemudian istri beliau yang bernama Sofiyah, istri dari paman Rasulullah SAW, minta izin untuk melihat sejenak. Tetapi karena saking dahsyatnya itu kondisi fisiknya Hamzah, Rasulullah tidak mengizinkan. Jangan kau lihat. Inilah yang menyebabkan Rasulullah itu sedihnya luar biasa. Karena bukan hanya Hamzah, Mus'ab pun meninggal di situ. Mus'ab bin Umair wafat syahid di perang Uhud. Disinilah Rasulullah SAW ketika mengenang wafatnya orang-orang besar, orang-orang yang beliau cintai, Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau sampai menyisakan bahasa kita mungkin lebih tepatnya traumanya seorang Muhammad SAW. Bahkan ketika suatu saat nanti Wahsy, budak yang membunuh pamannya Rasulullah itu, masuk Islam. Wahsy masuk Islam. Ini makanya tidak bisa dipungkiri, Pak. Kadang kita harus menata hati juga, siap-siap menanggung resiko. Kalau kita pernah benci tentang seseorang, bisa jadi orang itu taubat, Pak.
Mantan gubernur DKI itu dulu yang kalau ngomong sama bapak galak banget. Ini kan sekarang dia kondisinya lagi begitu. Suatu saat kalau masuk Islam mau gimana lagi? Terus bapak punya pimpinan nih yang besok katanya mau turun tanggal 20. Kan bikin kita pada ubanan nih 10 tahun belakangan. Katakan ntar dia taubat pak, ikut jamaah tablik, sholatnya di Masjid Al-Manar. Bapak mau bilang apa? Wah, celana udah cingkrang, baju pakai jubah, pakai imamah. Mantan pemimpin yang 10 tahun memimpin bapak. Saya kagak nyebut nama ya, jangan sebut siapa-siapa nih, ntar salah orang lagi. Ya siapa kayak 10 tahun yang ngejabat, kan banyak, bukan beliau doang. Tiba-tiba di sini hadir di masjid sama bapak, pakai imamah, bawa tasbih, udah kayak orang bener. Bapak mau bilang apa? Lu dosa lu. Katanya gue taubat, mau bilang apa? Ayo dah. Hati-hati makanya. Sama juga. Kadang kita cinta sama orang berlebihan, cinta banget. Yang kita cintain manusia, punya syahwat, punya potensi untuk bermaksiat, punya potensi untuk berbuat jahat. Fahadainahun najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Semuanya bisa. Cuma Allah yang menjaga kita dengan rahmatnya Pak. Ulama dijaga sama Allah. Ulama perlu penjagaan dari Allah Pak. Ustadz juga perlu penjagaan dari Allah. Apalagi kita, ya Allah, yang kadang sehari-hari maksiat di depan mata kita terbelalak begitu jelasnya. Kadang yang ngojek nih, kalau giliran yang dijemput aki-aki, nenek-nenek nggak semangat. Giliran yang dijemput anak kos-kosan, glowing putih, baju seksi, semangat banget. Duduk kalau yang diboncengin nenek-nenek duduknya di depan banget begitu tuh, kayak orang bawa kambing. Nah kalau giliran yang dibawa anak kos, glowing, cakep, seksi, baju ngablak, duduk ngerem mulu, bawa motor ngerem mulu, gubrak, sampai nengnya jalannya emang begini. Gini manusia Pak. Itu awam Pak. Yang ustadz juga sama aja. Kiai manusia juga Pak. Lah, yang terfitnah diuji oleh harta, tahta dan siapa? Siska apa wanita? Kan kalau di motor tuh motor Beat tahun 2004 udah lama banget tuh, angkatan pertama. Yang karbu udah jelek banget lagi. Harta, tahta dan Siska. Masya Allah. Sama aja Pak. Artinya apa? Kita para ustadz pun butuh proteksi dari siapa? Dari Allah Pak. Butuh proteksi dari Allah. Ustadz juga ngerti duit. Lah ustadz juga ngerti perempuan. Nah Ustadz Atik juga kadang di DM, Assalamualaikum Ustadz, Masya Allah Ustadz materinya luar biasa. Saya tidak pernah menemukan materi yang seindah ini Ustadz. Luar biasa Ustadz. 1 jam kurang lebih saya mendengarkan materi Ustadz Atik, hati saya seakan-akan terbawa ke surga Allah. Mohon izin Ustadz, jika Ustadz berkenan, saya siap menjadi yang nomor 2. Tuh kan gurih gak tuh? Bandeng tuh. Udah diguyur pakai kuah, tinggal cari nasinya doang jadi. Kalau saya nggak punya proteksi Pak, ya Allah, kata Rasulullah SAW, illa anta ghammadaniyallahu birrahmati. Masing-masing kita itu butuh rahmatnya Allah Pak, penjagaan Allah. Saya jawab, waalaikumsalam. Alhamdulillah, semuanya dari Allah, taufik dari Allah. Insya Allah tawarannya sangat menarik. Silahkan kita lanjutkan melalui WA 081388004028. Nomor siapa? Nomor istri saya. Lu adepin tuh, jangan gue. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ngeri Pak. Nih Pak, tantangannya Pak. Kaum muslimin hari ini Pak, luar biasa. Sama pelajaran yang kita ambil dari perang Uhud hari ini, bagaimana ketaatan kita. Tantangannya luar biasa. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Rasulullah tadi kalau saya cerita, beliau masih trauma ya. Dengan siapa? Dengan Wahsy. Setelah Wahsy masuk Islam Pak, Wahsy udah tahu cara bagaimana berislam dengan baik. Tetapi bersamaan dengan itu, kalau Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya, Wahsy duduk di depan Pak, dipindahin Pak. Wahsy, ini wajar Pak, wajar. Rasulullah aja yang begitu hebatnya di hadapan, ngelihat Wahsy nggak kuat Pak. Tetapi nggak kayak kita Pak, nggak nyakitin ngomong.
Kata Rasulullah, Wahsy, pindah dong, duduk di sini nih, di belakang saya. Kalau kita kan kagak, lu keluar dah, lu suruh dulu, jauhan dikit deh, jangan sampai ngeliat. Kata Rasulullah, enggak, ente pindah sini nih, di belakang saya. Para sahabat dulu bertanya-tanya, kenapa itu? Sebagian mungkin mengira positif, wah Rasulullah nggak pengen jauh-jauh dari Wahsy. Wah ini kemuliaan bagi Wahsy, disuruh duduk di belakang. Tetapi apa? Ketika ditanya, setiap kali saya melihat Wahsy, saya teringat dengan wajah pamanku yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Saya terngiang-ngiang dengan peristiwa Uhud. Betapa dahsyatnya peristiwa saat itu saya kuburkan, saya makamkan Sayyidina Hamzah. Pelaku yang bunuhnya ada di sini, udah masuk Islam. Dan ini hebatnya Rasulullah, masuk Islam ditolak kan dia? Kagak Pak. Kan kalau kita kan enggak. Nah, lu dia nih, lu yang tobat nih. Abis lu ntar lu ospek lu. Kagak Pak. Diterima masuk Islam. Tapi ada batasan-batasan manusiawi pada diri Rasulullah SAW. Apa? Rasulullah tidak mampu. Setiap kali duduk melihat Wahsy, yang terngiang adalah peristiwa Uhud. Beliau kembalikan duduk. Ma'asyiral hadirin, ketika Rasulullah SAW posisinya masih muaskar, masih mendirikan camp, nggak mau berkutik. Dari mana? Nggak mau meninggalkan Uhud. Rasulullah SAW berpikir cepat. Hari Ahad, Sabtu dan Ahad berada di Uhud. Hari Seninnya kaum muslimin bergerak menuju satu kota yang disebut, atau satu daerah yang disebut dengan Hamra'ul Asad. Silakan, kalau di buku ada tulisannya Hamra'ul Asad. Peristiwa Hamra'ul Asad. Meskipun para ahli sejarah mengatakan Hamra'ul Asad ini adalah rangkaian perang yang sama dengan perang Dengan perang Uhud, sama. Masih satu rangkaian. Kenapa? Karena ini bagian dari kelanjutan. Rasulullah merasa tidak mencapai kemenangan, sementara kaum musyrikin juga belum merasa mendapatkan apa-apa dari perang Uhud. Akhirnya mereka tunggang langgang, sampailah mereka pada jarak sekitar 180 mil. Mi'ah wa thamanin milan. Sementara Hamra'ul Asad itu setengahnya, 80 mil. Dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan, Inna Nabiya SAW nada fin nas wa nadabahum ilal masiri ila liqa'il adu wa dhalika sabahil ghad min ma'rakati Uhud. Hari Seninnya Rasulullah kembali mengumumkan, mengikrarkan, la yakhruju ma'ana illa man syahidal qital. Artinya apa? Rasulullah memproteksi, melarang orang-orang yang di Madinah yang tidak ikut perang Uhud untuk tidak ikut ke Hamra'ul Asad. Tetapi ada satu orang, dan ini nanti ada pelajaran selanjutnya dari perang Uhud, bagaimana dahsyatnya pengaruh orang-orang munafik, Pak. Orang-orang munafik di dalam tubuh kaum muslimin. Kalau tadi para mudznibun, orang-orang pendosa, pengaruhnya kepada pasukan apa? Makanya kalau dalam bab jihad itu, bab jihad, salah satu di antara sifat orang yang tidak boleh ikut jihad itu pengecut. Orang pengecut jangan ikut jihad. Orang yang model begini pengecut nih, jangankan udah perang, sebelum perang aja udah ngajak pulang. Bang, pulang aja yuk bang, yuk. Malam bang, hujan bang. Kan begini nih. Kita kalau punya teman ngaji, cari teman ngaji yang rajin Pak. Jangan teman ngaji yang males. Kalau teman ngaji males, baru keluar rumah doang nih, baru gerimis doang nih, bilang sama temennya, bro, gerimis bro, gak usah ngaji dah. Padahal gerimisnya diselipi doang Pak. Udah nyampe Palmerah juga gak hujan. Akhirnya gak ngaji-ngaji. Tapi kalau kita punya teman yang rajin, gerimis doang, jawabannya apa? Ya baru gerimis, belum hujan, kan gitu. Bersama nih, orang munafik juga pengaruh. Ketika Rasulullah mengatakan la yakhruju ma'ana illa man syahidal qital, faqala lahu Abdullah bin Ubay bin Salul. Seorang tokoh munafik yang terkenal, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan kita jangan lupain nih, dia punya dua peristiwa nih. Di perang Uhud, ketika Rasulullah dulu mengatakan bagaimana cara kita berperang, dia mengatakan jangan kita berperang ya Rasulullah kecuali kalau musuh sudah masuk ke kota Madinah. Ini kan ide yang selengean nih. Kata dia apa? Kita jangan berperang kecuali kaum musyrikin sudah masuk ke kota Madinah. Dua kemungkinan Pak.
Tujuan dia adalah untuk menghancurkan kota Madinah, dan yang kedua apa? Supaya membumi hanguskan kota Madinah itu lebih mudah. Tetapi di sini seorang sahabat yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib mengatakan tidak. Dalam riwayat dikatakan Al-Abbas bin Abdul Muthalib, tidak wahai Rasulullah, kita harus keluar. Bahasanya Jawara Selipi, singa sama pantang diparanin, keluar. Waduh, kan begitu. Didatengin. Akhirnya ketika mereka tidak didengar idenya, orang-orang munafik tidak didengar pendapatnya oleh Rasulullah, disitulah mereka kemudian mengatakan apa? Ya ngapain kita ikut perang ke Uhud, orang pendapat kita nggak didengar. Nah ini Pak, inilah yang diinginkan dalam Islam. Syura, musyawarah itu yang harus ada pada diri orang mukmin. Ketika kita bermusyawarah akan tetapi pendapat kita tidak didengarkan, bukan berarti kita tidak patuh. Sebagian penyakit kita kaum muslimin, kalau kita bermusyawarah, di dalam musyawarah tersebut ada pendapat A, pendapat B, meskipun pada akhirnya yang diambil adalah pendapat A, pendapat B tidak didengarkan, sahibul pendapat, pemilik pendapat ini jangan kemudian kecil hati. Wah, pendapatnya nggak diambil. Meskipun pada akhirnya ketika berjalan itu program, ternyata program A ini nggak berjalan, usulan A nggak berjalan dengan baik, semestinya usulan B, tetapi kadang nggak digunakan. Biasanya orang yang punya ide B yang nggak dipakai bilang apa? Tuh kan, gua kata juga apa? Gede kepala deh gitu. Wah, merasa orang paling benar. Dan ini mengerikan, Pak. Orang-orang munafik itu ketika di perang Uhud, mereka mengatakan Muhammad tidak mendengar pendapat kami. Dan kembali dia mengatakan di perang Hamra'ul Asad, setelah perang Uhud mereka mengatakan, "Arkabu ma'aka ya Rasulullah." Apakah saya ikut pergi bersama Rasulullah? Di sini Rasulullah nggak basa-basi. Rasulullah melarang Abdullah bin Ubay bin Salul untuk pergi bersama kaum muslimin. Di situ. Udah azan ya? Hah? Berapa menit? 2 menit lagi. Oh, 2 menit lagi. Jalanlah mereka. Di tengah perjalanan Rasulullah SAW yang jaraknya dari kota Madinah menuju Hamrul Asad itu thamaniyata amyalin, ada 8 mil. Di jalan itu Rasulullah bertemu dengan seorang laki-laki bernama Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai. Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai, yang dimana dalam riwayat Ma'bad ini masuk Islam, tetapi dia kemudian tidak mengumumkan keislamannya secara halal. Karena kemudian mereka memerintahkan Ma'bad untuk mengejar siapa? Mengejar pasukan kaum musyrikin yang sudah 100 mil lebih cepat, dikejar pakai kuda. Setelah di sana akhirnya Rasulullah SAW melalui Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai ini bertemu dengan Abu Sufyan. Ma'bad ya ketemu. Dan pada perang ini kemudian Ma'bad melihat kaum musyrikin menuju arah balik. Yang tadinya kaum musyrikin mau pulang ke Mekah, mereka justru balik arah. Kemana? Jadi balik arah menuju ke Madinah, ingin berperang. Di sini kemudian Ma'bad mengatakan kepada siapa? Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, aku bersumpah jangan kembali ke Madinah, karena aku sudah melihat apa? Aku sudah melihat pasukan orang-orang muslimin dari Madinah, jumlah pasukannya lebih besar daripada yang engkau hadapi di perang Uhud. Tapi apa yang terjadi? Abu Sufyan tidak percaya. Dia tidak percaya dengan Ma'bad, tetapi dia bertemu dengan kafilah dagang, yang dimana kafilah dagang itu dibayar oleh siapa? Oleh Abu Sufyan, tetapi dengan bayaran yang nanti dilakukan pada ketika mereka nanti akan bertemu dengan kaum muslimin di Mekah. Dia berpesan kepada kafilah dagang ini, kalau kamu menuju ke Madinah dan kamu bertemu dengan Muhammad, sampaikan kepada Muhammad bahwasanya kami tidak akan perang menuju ke Madinah. Artinya apa? Pesan kekalahan. Karena Abu Sufyan sudah merasa kecil setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ma'bad bin Abi Ma'bad, mengatakan kaum muslimin datang dengan jumlah pasukan yang lebih besar, padahal tidak. Nah, disinilah berhasilnya kaum muslimin, meskipun mengecohkan dengan perkataan yang disampaikan oleh Ma'bad bin Abi Ma'bad, pada akhirnya mereka tidak jadi berduel, tidak jadi bertemu. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saking pentingnya, dan ini jarang dibahas nih, jarang dibahas di beberapa buku sirah, bagaimana
perang Hamraul Asad ini jarang ditimbulkan. Kenapa? Padahal perang Hamraul Asad ini di dalam Al-Quran ada 60 ayat yang berbicara tentang perang Hamraul Asad. Dan ini salah satu urgensinya. Mudah-mudahan nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tentang peristiwa yang terjadi antara perang Hamraul Asad dengan perang Ahzab. Karena setelah ini akan ada peristiwa perang yang besar, yaitu perang Al-Ahzab yang sangat dahsyatnya, luar biasa. Dan nanti kita akan bahas peristiwa apa saja yang terjadi di antara perang ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita nikmat sehat wal afiat dan bertemu di pertemuan yang akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.